teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan membawakan satu lagi cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Misteri Nenek Kayu Bakar. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Ini adalah cerita yang dulu berkembang dan menggemparkan di salah satu kampung yang ada di lereng gunung di dekat kampungku. Tentang kemunculan seorang nenek misterius pencari kayu bakar yang seringkali menyesatkan para warga yang ada di kampung tersebut. Aku mendapatkan cerita ini dari kakakku yang mendapatkan seorang suami dari kampung tersebut. Sebuah kampung terpencil yang harus melewati jalanan menanjak dan melewati beberapa pesawahan, serta kebun bambu dan hutan yang luas. Ini adalah sudut pandang dari suami kakakku yang pada kejadian itu masih remaja dan tinggal di kampung tersebut sebagai seorang anak dari bandar sayur yang ada di sana. Maka dari itu kita mulai ceritanya. Nek, ngapain di hutan sore-sore? Mang Ujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang dia gendong di punggungnya. Suasana hutan yang mulai gelap disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mang Ujang sedikit panik karena dia takut dengan orang-orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka, karena pada waktu itu kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun, melihat nenek yang tua dan renta di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mang Ujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah bambu panjang berisi air gula aren yang dia ambil di hutan, dengan ijuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya. Dia berlari mendekati nenek itu, sambil kembali berteriak memanggilnya. Tidak lama, nenek itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas, kulitnya yang pucat serta kurus, serta rambutnya yang putih, membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, dengan baju kebaya yang lusuh dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuat Mang Ujang semakin iba. Tidak ada anaknya gitu yang bantuin, sampai dia sendiri harus mencari kayu bakar sendirian, gumamnya sambil mendekati nenek itu. Ada apa, cu? Jawab nenek itu sambil tersenyum. Mang Ujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. Kalau nenek tinggal di kampung mana? Sini biar aku antarkan. Nyari kayu sore-sore begini, hati-hati nanti nasar. Ini hutan, Nek. Nenek itu hanya tersenyum mendengar ucapan dari Mang Ujang, apalagi setelah dia mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggungnya dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mang Ujang menawarkan diri untuk mengantarkan nenek itu pulang. Dia teringat dengan almarhum ibunya yang jika dirinya masih hidup mungkin umurnya tidak berbeda jauh dengan nenek yang dia temui di tengah hutan ini.
"Ayo Nek, aku antarkan pulang." Nenek itu hanya mengangguk. Mang Ujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mang Ujang kini mengikutinya dari belakang dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Namun, setelah itu, Mang Ujang menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepul gula aren yang ada di kampung di hari itu. Hingga besoknya, hilangnya Mang Ujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilah tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota, mereka mengobrol tentang Mang Ujang yang hingga kini hilang seperti ditelan bumi. "Kalau si Ujang kemana? Selingkuh gitu ya ke istrinya yang muda? Hingga hari ini dia tidak pulang," kata salah satu pegawai bapak yang sedang mengobrol dengan temannya ketika bekerja. "Siapa yang mau ke si Ujang yang kerjanya ke hutan nyari aren? Buat makan saja susah, apalagi buat selingkuh," balas temannya sambil memilah-milah tomat di sana. "Tapi kenapa tidak pulang-pulang ya? Bisa saja ke kampung sebelah, ke Janda Baru." Obrolan itu seperti menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu pasti ngobrolin Mang Ujang yang menghilang hingga hari ini. Aku yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual di pasar induk hanya bisa mendengarkan obrolan itu. Tidak biasanya Mang Ujang menghilang begitu saja. Dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampungku. Dia adalah orang yang paling diandalkan apabila ada warga kampung yang tersesat di hutan. Namun entah mengapa, keberadaannya kini justru menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan, mencari semua hal yang biasa dia jual atau dia makan bersama keluarganya yang ada di rumah. Gula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya. Sehingga akan sangat aneh apabila Mang Ujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang seringkali dia pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil tani ke tempatnya. "Tis, nanti setelah semua sayuran diangkut dan diantarkan oleh sopir ke pasar, kita ke rumah si Bu Ela ya. Kita bantu mereka bersama para warga lain untuk mencari Mang Ujang. Soalnya para warga akan berangkat mencari Mang Ujang." Aku hanya mengangguk mendengar hal itu, sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil. Aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga tidak terasa, seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tidak lama, mobil pun berjalan berangkat secara perlahan ke pasar induk untuk menjual hasil tani para warga. Dan aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayuran yang terbuang dan membersihkannya sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. 2 jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. "Pak, kenapa si Mang Ujang bisa menghilang begitu? Bukannya dia tahu jalur di gunung itu?" kata aku sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. "Bapak juga tidak tahu, Tis. Makanya ini kita berkumpul dulu di rumah Bu Ela atas saran dari Pak RW. Kita coba cari Ujang di dalam hutan bersama dengan warga," kata bapak sambil mengajakku berjalan melewati jalanan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu.
Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah anggukan. Sambil berjalan mendekati rumah Bu Ela, aku mengobrol banyak tentang Mang Ujang. Seseorang yang menurutku tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja di hutan. Rupanya, warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ela. Terlihat Bu Ela menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu, termasuk ibuku, sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha menenangkan Bu Ela yang menangis atas kehilangan Mang Ujang. Sementara di luar rumah, terlihat bapak-bapak dan para remaja kampung yang berkumpul menunggu instruksi Pak RW yang sepertinya sedang menunggu bapak di sana. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga. Wajar saja, semua hasil tani warga bergantung kepada bapak. Apabila bapak tidak menjualnya ke pasar induk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya itu. Sehingga bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat bapak datang bersamaku pada waktu itu langsung menyambutnya. Dia berjalan mendekati bapak dan membuang rokok yang dia hisap pada saat itu. Sambil sedikit membungkuk, dia langsung bersalaman kepada bapak. "Maafkan aku Pak RW, aku harus memastikan semua mobil sayur jalan dulu baru bisa ke sini," kata bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia dan warga memaklumi apa yang bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika bapak dan aku datang pada saat itu. Dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik di hutan. Terlihat pintu gerbang masuk ke dalam hutan yang nampak menyatu dengan alam karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalanan setapak yang dahan-dahannya saling menyatu sama lain, sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan bapak masuk bersamaan dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos, tapi karena suara itu bisa menggema ke seisi hutan, sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah ada di mana. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah rimbunnya hutan, namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. "Bagaimana? Sudah ada si Ujangnya belum?" Bapak berteriak di tengah hutan. Lalu seketika terdengar suara satu ketukan keras di beberapa tempat yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah ditemukan, mereka akan memberi ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu beranjak sore, Mang Ujang belum juga ditemukan. Pencarian kita nampaknya harus berhenti karena kita sudah mencapai batas yang bisa kita lewati di tengah hutan. "Tis, berhenti Tis, jangan melewati lapangan itu," kata bapak sambil menunjuk ke arah salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja. Namun, ada sebuah tubuh kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut seperti sudah dibuat selama ratusan tahun di sana. "Kenapa Pak?" tanya aku. "Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah, dan kita dilarang ke sana karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan yang masuknya melalui kampung sebelah," jawab bapak dengan pelan. "Tapi Pak, bisa saja si Mang Ujang pulang lewat jalan sini," tanyaku. "Apalagi dia tahu seluk-beluk hutan ini Pak." Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur,
Aku tidak tega melihat tangisan Bu Ela dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun, Bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini. Bahkan, dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti Bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari ini. Pencarian hari itu rupanya tanpa ada hasil. Bapak berencana akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di keesokan harinya, agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok hari. Agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan para aparat desa. Sekarang, ayo pulang, kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang, namun tidak ada hasilnya, kata Bapak sambil menepuk pundakku dan membalikkan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas, aku melihat tugu kecil itu kembali. Namun, kali ini agak berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk, yang berjalan perlahan di belakangi tugu itu. Jarak yang jauh membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu. Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mata yang terbuka lebar. Namun, "Mau kemana kamu?" kata Bapak yang menarik kembali pundakku, sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. "Sudah Bapak bilang, jangan mendekati tempat itu, ayo pulang." Aku hanya mengangguk ketika Bapak mengajakku pulang untuk kembali. Aku akhirnya membalikkan badanku. Namun, aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sesosok nenek-nenek yang berdiri menatapku sambil tersenyum di sana. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku ketika melihat nenek-nenek itu. Dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Karena sinar matahari sore yang kini redup tidak terlihat membuatnya transparan seperti cerita-cerita hantu yang aku dengar. "Tis," Bapak kembali memanggilku, dan aku akhirnya memalingkan kembali wajahku dan membiarkan nenek itu berdiri di sana, tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba. Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang seringkali menjual hasil hutannya kepada Bapak membuat dirinya iba kepada Bu Ela dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ela, membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak RW dan beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ela sehingga rumahnya terlihat sangat ramai pada malam itu. Memang wajar, masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain, dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Bu Ela. Namun, berbeda denganku, aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal, sehingga aku tidur ketika mereka semua berada di rumah Bu Ela. Karena tengah malam nanti aku akan terbangun kembali, menunggu mobil pickup yang dibawa supir ke pasar induk untuk menerima uang penjualan sayur dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke pasar induk di keesokan harinya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah jam 1 malam. Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suhro sebagai supir dan Nardi sebagai kenek yang merupakan pegawai Bapak. Hendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepadaku yang menunggu di rumah. Sebenarnya, ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Hiki pada saat itu. Namun, karena jam 9 malam,
Sayuran yang dia angkut sudah terjual, jadi dia pulang terlebih dahulu. Tinggal satu mobil lagi yang dikendarai oleh mereka berdua yang pulang setelah sayurannya habis terjual. Perlu diketahui, jalur masuk ke kampungku ini memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak dengan kontur tanah yang berbatu, juga tanpa penerangan sama sekali. Dan tentu saja harus melewati hutan tempat Mang Ujang hilang hingga hari ini. Mungkin apabila kalian melewatinya ketika sekarang, jalanannya akan mulus, pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, sehingga sinar matahari akan terlihat jelas. Namun, dulu tidak seperti itu. Hutan ini sangatlah lebat, dahan-dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan. Tak jarang, banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan, tidak jarang, ada ular pohon berwarna hijau yang sering jatuh dan menimpa manusia yang ada di bawahnya. Namun, hal itu tidak berlaku terhadap sopir-sopir bapak. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang, karena memang sudah tugasnya mengantarkan sayuran dari petani ke pasar induk dan pulang ketika malam setelah sayuran habis terjual di hari itu. Katanya si Ujang hilang di hutan ya? Kata Suhro yang bertanya kepada Nardi dengan tatapannya yang fokus ke jalanan yang gelap sambil merokok. Nardi pun menoleh. Dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit bercanda. Diumpetin hantu mungkin, atau sedang tapa biar kaya, jawab Nardi sambil menghisap rokok dan tersenyum kecil. Hus, tidak boleh begitu, kasihan Bu Ella kalau tidak pulang hingga sekarang. Obrolan tentang Mang Ujang menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua heran Mang Ujang yang tahu seluk-beluk hutan tiba-tiba tidak pulang. Sesosok orang yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang tersesat di hutan kini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah obrolan mereka tentang Mang Ujang, secara kebetulan mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesinnya mendadak mati, sehingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Suasana gelap menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang tingginya menjulang ke atas dengan suara hewan malam bisa membuat merinding dibuatnya. Namun, Nardi dan Suhro tampak biasa saja. Jalan yang mereka sering lewati ketika malam membuat mereka tidak takut sama sekali. Mang, maaf, ambilkan air di belakang jok buat ngisi air radiator, kata Suhro yang menyuruh Nardi untuk mengambil air minum untuk diisi ke radiator mobilnya. Nardi yang pada saat itu lagi merokok langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalan. Dia menginjaknya beberapa kali agar nyala apinya padam. Sebelum akhirnya dia merogoh air minum yang ada di belakang jok mobilnya untuk diberikan kepada Suhro. Namun, tepat ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba, "Lagi apa, Jang?" Suntak Nardi kaget ketika memalingkan wajahnya. Dia melihat sesosok nenek-nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar dan menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak napak ke tanah pada saat itu. Dia memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia, bukan sesosok makhluk yang datang kepadanya di tengah malam seperti ini. "Nek, kalau nenek ngapain di tengah hutan malam-malam begini?" kata Nardi dengan nada yang heran. "Ini Cuk, nenek mau pulang setelah ngambil kayu bakar untuk masak besok," katanya sambil tersenyum. Senyumannya yang hangat
kepada Nardi membuat dirinya semakin yakin bahwa nenek yang dia lihat bukanlah sesosok makhluk yang menjadi penghuni di hutan ini. Meskipun di dalam perkataannya ada sedikit hal yang membuat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mencari kayu bakar tengah malam begini? Apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung. Suhro yang melihat Nardi sedang mengobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia juga heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. "Jang, nenek ikut pulang ya, biar cepat kalau pakai mobil." Suhro pada saat itu mengangguk, tanpa menanyakan alasan nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Sudah wajar bagi dia untuk membantu orang-orang yang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan satu atau dua kali dia melakukan hal itu. Sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas. Karena tidak ada kendaraan umum atau objek yang mau melewati tempat ini ketika malam tiba. "Nek, duduknya di depan ya, masa duduk di bak belakang?" kata Suhro yang menawarkan diri untuk duduk di depan bersama dirinya. Sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai ke kampung nanti. Dia hanya berterima kasih sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini, yang kali ini akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli Nenek Kayu Bakar. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Aku yang menunggu mereka kini sedikit terkantuk-kantuk di depan rumah. Dengan secangkir kopi dan sarung yang menutupi seluruh tubuhku, aku menunggu mereka berdua sambil ditemani oleh Iki yang sudah pulang terlebih dahulu dan tertidur di sebelahku pada saat itu. "Pada kemana ini supirnya?" kataku sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi. Aku hanya melamun sambil menyeruput kopi melihat gelapnya malam di luar rumah yang bertabur bintang di atas sana. Namun tidak lama berselang, aku dikejutkan oleh suara mobil yang dipaksa mengebut di jalanan berbatu. Di sana, aku melihat Nardi dan Suhro yang nampak ketakutan di dalam mobil itu. Seketika, aku langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Mereka turun dan berdebat tentang sesuatu sambil berlari ke arah rumah. Kataku juga, "Itu hantu. Buktinya menghilang nenek itu," kata Suhro dengan nafas yang terengah-engah. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Nardi. Dia menolak argumen yang diberikan oleh Suhro. "Tapi ini ada kayu bakar di sini. Masa hantu nyari kayu bakar? Ini lihat, masih ada kayu bakarnya," kata Nardi yang menunjuk kayu bakar yang tergeletak begitu saja di belakang mobil mereka. Seketika, aku mencoba menenangkan mereka berdua. Suhro nampak ketakutan atas apa yang terjadi sehingga dia mengebut di jalanan yang berbatu hingga sampai ke rumah pada malam itu.
Aku mencoba mencari tahu kenapa mereka bisa ketakutan seperti itu. Akhirnya, Suhro bercerita tentang nenek yang dia temui, yang tiba-tiba menghilang begitu saja sebelum memasuki kampung. Sehingga dia mempercepat laju mobilnya karena dia menyangka bahwa itu adalah hantu. Namun, Nardi sedikit ragu akan hal itu, karena dia sudah memastikan bahwa nenek yang dia lihat kakinya tidak melayang dan menempel ke tanah. Aku kembali teringat atas apa yang aku lihat di tengah hutan dengan cerita mereka berdua. Sesosok nenek tua yang aku lihat di lapangan tengah hutan yang mungkin sama dengan apa yang mereka temui tadi di hutan. Apakah ini sebuah petanda? Entahlah, aku tidak tahu akan hal itu. Aku hanya mengambil uang sayur dari mereka dan menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat. Aku juga membangunkan Iki yang tertidur pulas untuk pulang ke rumahnya. Dan kayu bakar yang ada di mobil Suhro akan dibawa Iki untuk dia pakai sebagai kayu bakar di rumahnya. Karena di antara mereka berdua tidak ada yang ingin membawa kayu bakar tersebut pulang. Aku pun memarkirkan kedua mobil itu agar gampang ketika sayuran diangkut ke atas mobil ketika pagi tiba. Sedangkan Suhro, Nardi, dan Iki pulang ke rumah masing-masing yang letaknya masih berada di satu kampung denganku pada malam itu. Iki pulang sambil menggendong kayu bakar yang dia bawa, berjalan di tengah malam di sebuah kampung yang sepi dan hening ketika malam tiba. Yang ada hanyalah gonggongan anjing yang menunggu sang pemiliknya pulang ke rumah pada saat itu. Kondisi rumah pun terlihat sangat sepi karena ibu, bapak, dan kedua adiknya masih tertidur pulas di sana. Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kayu bakar yang dia bawa disimpan di dekat pintu untuk nanti dia pakai ketika ibunya memasak ketika pagi tiba. Dia terduduk lemas di sebuah kursi di ruangan tengah. Rasa kantuknya yang begitu kuat membuat dirinya kembali tertidur di atas kursi dengan kain sarung yang dia pakai untuk menutupi tubuhnya pada saat itu. Kampung pun kembali hening. Aku yang ada di depan rumah memilih untuk memejamkan mata di luar, menunggu para petani datang sambil membawa hasil tani ketika subuh menjelang. Sedangkan Iki, dia dikejutkan oleh sebuah ketukan dari pintu ketika tepat jam 4 sore. Sambil terkantuk-kantuk, dia melihat jam dinding yang ada di sana dan kembali bangun untuk membuka pintu itu. "Ngapain sih jam segini ngetuk pintu rumah?" katanya sambil menggerutu. Tok tok tok. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar sangat pelan. Ketika Iki masih berjalan menuju pintu rumah, mulutnya menguap. Dia masih kurang tidur karena terbangun ketika Suhro dan Nardi datang ke rumah pada saat itu. Dia membuka pintunya dengan perlahan. Suara decit pintu kayu terdengar dengan jelas ketika suasana sedang hening seperti ini. Terlihat sosok yang tampak asing muncul di depan pintu. Wajahnya tersenyum dengan tubuhnya yang nampak membungkuk. Rambutnya yang putih terurai, dengan wajahnya yang keriput, dia menatap Iki yang masih mengantuk di dekat pintu rumahnya. Ada apa ya, Nek?" Nampak Iki kebingungan. Ada nenek-nenek datang ke rumahnya ketika subuh tiba. Nenek tersebut mengangkat salah satu tangannya secara perlahan. Tangan yang benar-benar keriput terlihat dengan jelas olehnya. Dia membuka mulutnya secara perlahan sambil berkata kepada Iki yang ada di sana, "Nenek, mau bawa kayu bakar yang tadi ketinggalan di mobil," katanya sambil menunjuk kayu bakar yang dia simpan di dalam rumah. Sontak, perasaan Iki berubah ketika mendengar hal itu.
seperti ada hawa dingin yang menusuk dari luar yang membuatnya merinding secara tiba-tiba. Belum lagi, lampu yang menyala berkedip begitu saja dalam beberapa kali, membuat suasana di depan rumahnya menjadi menyeramkan. Selang beberapa menit berlalu, nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan entah mengapa Iki yang membuka pintu rumahnya pun ikut menghilang. Hanya kayu bakar saja yang ada di dalam rumah dengan pintu yang terbuka lebar pada saat itu. Dan hal itu diketahui oleh keluarganya ketika pagi tiba. "Tis, Tis, bangun Tis." Aku tiba-tiba dibangunkan oleh bapak di pagi itu. Rasa kantuk yang masih menyerang karena aku yang kurang tidur membuat aku berat untuk membuka mata. Setelah aku menerima sayuran ketika subuh dari petani, biasanya aku akan tidur kembali di depan rumah dan dibangunkan di siang hari oleh bapak ketika sayuran sudah siap untuk diangkut ke mobil. Namun kali ini, aku dibangunkan tepat 1 jam ketika aku tidur kembali. Aku diinterogasi tentang hilangnya Iki, karena keluarganya datang dan menanyakan keberadaan dirinya yang kini menghilang entah kemana. Mereka bahkan membawa kayu bakar yang tergeletak begitu saja di dalam rumah sebagai bukti bahwa Iki sudah pulang ke rumah namun menghilang. Aku menjelaskan kembali tentang Iki, tentang kedatangan Suhro dan Nahri, juga tentang kejadian mereka bertemu dengan nenek-nenek di jalan yang membawa kayu bakar itu lalu menghilang begitu saja. Aku berkata bahwa Iki benar-benar pulang dan tidur di sebelahku ketika aku menunggu Suhro dan Nahri pada malam itu. Bahkan, aku menyusul mereka berdua untuk memperkuat argumenku tentang Iki dan memastikan bahwa Iki sudah pulang ke rumah. "Apa gara-gara nenek yang nebeng ke mobil Suhro dan Nahri ya?" tanyaku kepada bapak. "Bisa jadi itu adalah pelaku pesugihan yang ada di balik hutan yang kemarin bapak bicarakan. Karena sewaktu kita mencari Mang Ujang, aku ingat bahwa aku bertemu nenek-nenek di lapangan itu. Aku takut bahwa itu adalah sosok yang sama dengan yang Suhro dan Nahri temui sewaktu di jalan." Semuanya terdiam. Mereka bingung atas apa yang aku katakan. Apakah mereka harus percaya atau tidak atas apa yang aku ucapkan? Karena tidak mungkin nenek-nenek itu bisa menghilangkan orang begitu saja. Bapak yang mendengar perkataan itu langsung berpikir keras. Bahkan dia sampai memanggil Pak RW untuk berdiskusi tentang hal ini. Ini sudah menjadi hal yang serius. 2 orang di kampung hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan tempat pesugihan yang ada di balik hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah? Atau mungkin ada misteri lain di balik itu? Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari kembali mereka ke hutan bersama warga. Dia mencoba mempercayai atas apa yang aku lihat. "Jadi bagaimana Pak? Kita mau menyusuri hingga ke tempat pesugihan itu. Nanti kalau kualat bagaimana?" Nampak ada sebuah keraguan dengan Pak RW dan para warga. Mereka yang tahu bagaimana seramnya hutan itu membuat mereka nampak ragu. Namun, Bapak berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka harus mencoba untuk mencarinya. Karena kalau tidak, Bapak khawatir akan ada orang lain yang kembali menghilang. Pak RW yang mendengar hal itu langsung berbalik dan berkata kepada warga untuk mengikuti saran Bapak. Akhirnya, Bapak dan warga sepakat untuk mencari mereka ketika siang tiba. Ketika Bapak dan aku selesai untuk mengangkut hasil tani warga ke pasar induk yang ada di kota. Siang pun tiba. Nampak awan hitam muncul begitu saja dan menutupi matahari yang bersinar dengan terangnya di atas sana. Warga kini mulai pencarian kembali Iki dan Mang Ujang yang hilang entah kemana.
Sedangkan Suhro dan Nardi, dia berangkat ke pasar. Nardi kini menjadi sopir mobil yang seharusnya dikendarai oleh Iki. Mereka berdua pun diberikan amanat untuk melaporkan kejadian ini kepada aparat desa dengan berkas-berkas yang sudah Bapak siapkan sebelumnya. Bahkan Bapak berpesan bahwa ini adalah laporannya seseorang yang mereka kenal sebagai bandar sayur di kampung itu. Hal itu sengaja dia buat agar laporannya bisa segera diproses oleh mereka dan bisa membantu pencarian orang-orang yang hilang di sana. Entah mengapa, pencarian kali ini begitu sulit. Alam rupanya tidak berpihak pada kita semua. 1 jam setelah kita masuk ke dalam sana, hujan pun turun membuat semua jalan menjadi becek dan licin. Apalagi kabut tebal pun turun sehingga membuat pandangan kita pun terbatas. Namun, suara dari benda-benda yang dipukul-pukul oleh para warga membuat suasana di sana sedikit agak ramai. Meskipun lama-kelamaan suara itu menghilang satu persatu karena suaranya tertutup oleh hujan yang semakin deras di hari itu. "Tis, tunggu dulu di sini. Bapak mau ke Pak RW dulu untuk menanyakan tentang kelanjutan pencarian ini. Nampaknya hal ini harus segera dihentikan karena situasinya semakin tidak memungkinkan," kata Bapak sambil menatap langit yang gelap. Aku hanya mengangguk dengan salah satu tangan yang memegang daun pisang untuk menutupi tubuhku agar tidak basah pada saat itu. Hawa hutan ketika hujan membuat siapapun akan kedinginan, termasuk aku yang sedang berada di sini. Aku akhirnya ditinggal sendirian. Bapak kemudian berbalik dan berjalan menuju Pak RW dan salah satu warga yang letaknya tidak jauh dari sana. Dia berjalan, menembus kabut hutan dan secara perlahan menghilang begitu saja di sana. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Hingga hampir 10 menit berlalu, aku tidak menemukan tanda-tanda bahwa Bapak kembali kepadaku pada saat itu. Tubuhku semakin kedinginan karena hujan semakin deras dan daun pisang yang aku pakai kini tidak berguna lagi. Akhirnya, aku berdiri kembali, melihat ke sekelilingku yang penuh kabut dan hawa hutan yang terasa hening sekali sekarang. Seperti tidak ada tanda bahwa ada warga yang dekat dariku pada saat itu. Aku seperti sendirian sekarang, di tengah hutan yang lebat dan diguyur oleh hujan yang deras. Dengan perasaan dingin yang menusuk, akhirnya aku memutuskan kembali menyusul Bapak yang kini belum kembali. Jalanan yang licin akibat hujan, juga kabut yang membuat jarak pandangku terbatas, membuat aku melangkah pelan sambil berpegangan pada dahan pohon pada saat itu. Aku benar-benar tidak merasakan bahwa ada warga yang tadi ikut mencari orang yang hilang di sekitarku pada saat itu. Aku benar-benar sendirian sekarang. Yang kulihat hanyalah kabut putih juga pepohonan yang lebat. Apakah aku tersesat? Atau mungkin Bapak yang tersesat? Entahlah, aku tidak tahu. Yang pasti, aku harus bergegas untuk kembali karena aku benar-benar merasa sendirian sekarang. Hampir 10 menit aku berjalan. Aku tidak merasakan kehadiran Bapak juga para warga yang ada di sekitarku. Semuanya benar-benar hening. Hanya suara dari hujan deras saja yang terdengar olehku pada saat itu. Hingga tepat ketika aku berjalan kembali, aku melihat seperti ada 2 bayangan yang sedang mengobrol di sana. Kabut putih yang tebal membuatku tidak bisa mengetahui mereka berdua. Dari bayangan yang aku lihat, itu adalah Bapak dan Pak RW yang sedang mengobrol di sana. Seketika rasa khawatirku hilang. Aku menghela nafas panjang dan bersyukur bahwa aku menemukan mereka berdua. Aku mempercepat langkahku pada saat itu. Jalanan yang licin membuatku harus berhati-hati. Namun, aku semakin senang
karena aku semakin dekat dengan mereka. Beberapa kali aku berteriak, namun sepertinya suara hujan ini membuat mereka tidak mendengarkanku pada saat itu. Aku berjalan, dan berjalan di jalan setapak yang licin untuk mendekati mereka berdua. Rasa lega semakin terasa ketika aku semakin dekat dengan mereka. Meskipun jarak pandangku terbatas akibat kabut tebal, namun aku yakin bahwa mereka adalah Bapak dan Pak RW yang tertutup kabut tebal di sana. "Pak," aku mulai berteriak, mengangkat tanganku dengan harapan aku bisa menepuk pundaknya pada saat itu. Namun, wush, bayangan itu seperti tidak bisa disentuh. Bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap ketika aku ingin memegangnya. Hingga tiba-tiba tubuhku oleng. Aku tidak bisa mempertahankan tubuhku pada saat itu sehingga hal itu membuatku terjatuh dengan sendirinya. Aku terguling di antara semak-semak hutan bersamaan dengan hujan yang terus mengguyur tubuhku yang terjatuh pada saat itu. Seketika aku tidak sadarkan diri di sana. Dan entah mengapa aku kembali bangun ketika malam tiba di dalam hutan tersebut. Tubuhku terasa perih ketika aku terbangun. Ranting-ranting pohon yang aku tabrak ketika aku terjatuh pada saat itu membuat sebagian tubuhku luka. Namun, aku masih bersyukur tidak ada salah satu anggota badanku yang tergilir pada saat itu. Hujan juga nampaknya sudah berhenti, yang kini berganti dengan sinar bulan purnama yang setidaknya bisa membuat kedua mataku bisa melihat keadaan hutan ketika malam meskipun itu samar-samar. Aku sekarang harus bagaimana? Pikirku. Aku hanya terduduk lemas di bawah sebuah pohon besar di dekatku. Tidak terasa, mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Aku bingung harus melakukan apa sekarang. Tiba-tiba aku kaget dengan suara yang tiba-tiba terdengar oleh kedua telingaku. Di saat seperti ini, telingaku kini jadi semakin waspada. Apalagi di hutan pada malam hari seperti ini sangatlah sepi. Suara hewan malam kini muncul dan terdengar olehku, terutama suara burung hantu yang mengagetkanku pada saat itu. Aku semakin bergidik ketakutan. Aku mendekatkan kakiku dan memegangnya. Aku menunduk karena aku sangat takut melihat keadaan sekitar yang kini gelap gulita. Di tengah kebingunganku, aku terus-menerus berpikir tentang segala hal pada situasi seperti ini. Aku tidak bisa berteriak meminta tolong karena tidak mungkin ada warga kampung yang berkeliaran di hutan ini sekarang. Aku akhirnya memberanikan diriku mencoba untuk keluar dari tempat ini dan pulang ke kampung untuk beristirahat. Berusaha menembus malam dengan jalur yang aku ketahui dan hanya bermodalkan sinar bulan sebagai penerangku satu-satunya. Setelah berjalan beberapa menit menembus hutan, langkahku tiba-tiba terhenti karena aku mendengar sesuatu yang muncul dari dalam kegelapan malam. Ada suara seseorang yang sedang berjalan dan menyeret kakinya di antara daun-daun kering di tengah hutan. Kerosak, kerosak, suara tersebut kembali terdengar olehku. Bahkan suara tersebut semakin jelas terdengar oleh kedua telingaku. Dan suara itu membuatku sangat yakin bahwa itu bukanlah suara hewan malam seperti babi hutan yang datang kepadaku untuk mencari makan. Tapi itu adalah suara langkah kaki manusia yang sengaja menyeret kakinya di antara daun-daun kering secara perlahan. Entah mengapa, tepat ketika aku mendengar suara itu, hatiku berkata bahwa aku harus menjauhi tempat itu dengan segera. Tanpa penerangan sama sekali, aku akhirnya berjalan kembali dengan meraba pepohonan yang ada di sekitarnya. Aku melakukan hal itu
agar aku tidak terjatuh. Akibat jalanan yang aku lewati ini penuh lumut dan berlumpur, apalagi sinar bulan tidak sepenuhnya mampu menerangi jalanku. Pikiranku kacau, hatiku tidak karuan. Aku terus-terusan berpikir yang tidak-tidak selama di hutan ini. Namun, aku harus tetap bergerak, karena aku harus bisa keluar dari hutan ini dengan segera. Tidak lama, aku berjalan melewati pepohonan. Akhirnya aku menemui jalanan setapak. Aku bisa berlari dengan mengikuti arah jalan itu. Aku yakin bahwa jalanan tersebut adalah jalanan setapak yang bisa menembus hutan dan sampai di kampung. Aku terus-terusan berlari dengan rasa takut melewati jalanan setapak yang becek dan berlumpur tersebut tanpa henti. Keringat dingin kini membasahi tubuhku. Tanganku tidak berhenti-henti bergetar karena ketakutan. Bahkan beberapa kali aku menutup telingaku karena suara-suara malam di dalam hutan membuat jantungku berdetak sangat kencang. Hingga langkahku mendadak berhenti di tengah-tengah jalanan setapak yang aku lalui saat ini. Karena sepasang mata merah tiba-tiba muncul tidak jauh di depanku, bersamaan dengan bayangan hitam yang bercampur dengan gelapnya hutan pada malam itu. Apa itu? Mulutku mengeluarkan suara dengan sedikit bergetar. Tubuhku tiba-tiba terasa berhenti ketika ada sesuatu di depanku yang menghalangiku ketika aku berlari melewati jalanan setapak ini. Aku kini hanya bisa terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuhku karena tekanan yang dikeluarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul dengan mata merahnya yang menyala di depanku. Aku berusaha membuat tubuhku bergerak kembali. Dengan rasa takut yang kini mulai memuncak, aku mau tidak mau harus kembali berlari ke arah sebaliknya dan mencari jalan lain agar aku bisa melewati sepasang mata yang berdiri di jalanan setapak tersebut. Namun, krosak-krosak dari arah belakang terdengar kembali suara orang yang berjalan. Suara yang tadi terdengar di dalam hutan yang rupanya terus-menerus mengikutiku dengan kaki yang terus-menerus diseret melewati daun-daun kering agar suaranya terdengar olehku. Rasa panik dan bingung kini terasa olehku. Di ujung sana ada sepasang mata dengan bayangan hitam yang besar yang menutup jalanan setapak tempat aku berlari pada saat ini. Dan di belakang sana terdengar sebuah suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang secara perlahan. Aku terjebak di antara keduanya, di mana di kiri dan kanan jalanan setapak itu hanyalah semak-semak berduri di antara pepohonan besar yang gelap gulita. Di saat kebingunganku pada saat itu, aku akhirnya melakukan hal yang menurutku sangatlah bodoh untuk dilakukan. Karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi pada kondisi seperti ini. Krosak, aku akhirnya berlari ke arah semak hutan dan membiarkan tubuhku terkena duri tajam yang melukaiku pada saat itu. Rasa perih mulai terasa di sekitar tanganku. Aku hanya merenyit kesakitan ketika aku sengaja membiarkan tubuhku melewati semak-semak hutan yang berduri. Aku terus-menerus berlari, melewati beberapa semak-semak yang menghalangi jalanku. Kaki, tangan, bahkan wajah kini terasa perih akibat luka yang disebabkan duri dari semak-semak tersebut. Aku mencoba bertahan dari rasa perih yang aku rasakan agar aku bisa terhindar dari sesuatu yang aku lihat tadi. Namun, ketika aku keluar dari semak-semak hutan dengan luka yang memenuhi tubuhku, aku menemukan sebuah tempat kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hutan. Nafasku terengah-engah. Aku sedikit membungkukkan badanku untuk menahan kedua kakiku agar aku tidak terjatuh. Aku kini berada di sebuah tempat yang dilarang untuk Bapak masuki ketika aku mencari Mang Ujang. Sebuah lapangan kecil
dengan sebuah tugu di ujungnya yang merupakan tempat pesugihan yang ada di balik hutan ini. Aku tahu tempat ini. Tinggal aku kembali mengikuti jalanan seta. Aku berbalik dan mencari jalanan setapak yang pernah aku lewati bersama bapak pada saat itu. Namun, entah mengapa, aku tidak melihatnya sama sekali sekarang. Lapangan itu dipenuhi oleh pepohonan lebat di semua sisinya seperti tidak ada jalan keluar sama sekali. Aku sungguh bingung, sangat-sangat bingung. Aku harus melakukan apa untuk bisa keluar dari hutan ini. Jangan seperti orang yang linglung, mendingan bermain saja denganku. Nampak sebuah suara terdengar begitu saja di tengah hutan. Aku tidak tahu siapa dia, namun suaranya terdengar begitu jelas. Hal itu membuat detakan dari denyut nadiku yang tiba-tiba kuat dan terasa oleh tubuhku. Bersamaan dengan sebuah suara seorang wanita yang secara samar-samar terdengar olehku. "Kesini, ayo main." Jantungku kembali berdetak ketika suara itu terdengar. Ketika mendengar suara wanita dengan memakai bahasa Sunda yang terdengar dengan nada yang cempreng di tengah hutan yang gelap. Aku sengaja menghiraukan suara ajakan tersebut. Tubuhku yang ketakutan hanya duduk dan menunduk, berharap suara itu akan menghilang kembali di tengah hutan setelah aku tidak merespon atas apa yang dia katakan. Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku mencoba menghiraukan suara tersebut, aku merasakan seperti sesosok tangan yang sedang memegang pundakku pada saat itu. Juga, kuku-kukunya yang tajam terasa ketika tangan itu menyentuhku secara perlahan. Aku semakin ketakutan karena tangannya yang terasa sangat kurus dengan kuku-kukunya yang panjang kini memegang salah satu pundakku dan menggerakkannya secara perlahan hingga ke arah leherku. Tangan tersebut bergerak secara perlahan. Aku yang ketakutan hanya bisa terdiam ketika tangan itu bergerak dengan sendirinya. Namun, ketika tangan tersebut hampir saja menyentuh leher, aku refleks menepis tangan itu. Aku langsung berlari sambil menjauhi pohon tersebut beberapa langkah. Dan ketika aku membalikkan badan untuk melihat sesuatu yang memegangku tadi, aku sungguh kaget atas apa yang aku lihat kini. Aku melihat salah satu sosok wanita yang menggantung terbalik tepat di salah satu dahan dari salah satu pohon tempat berdiri tadi. Tubuhnya menggantung seperti kelelawar, namun tidak terlihat sayap kelelawar yang terlihat di antara tangannya. Yang terlihat hanyalah tubuh yang kering kerontang tanpa pakaian dengan kuku-kukunya yang sangat panjang. Wajahnya terkekeh-kekeh kepadaku. Rambutnya yang panjang dan terurai hingga ke bawah, juga wajah yang terlihat sangat kurus, dengan gigi-giginya yang tajam terlihat dengan jelas olehku pada saat itu. Kulitnya sangat pucat seperti mayat yang baru dikuburkan. Dia kini menggeleng-gelengkan kepalanya kepadaku sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya kepadaku, seperti ingin mengajakku bermain dengannya di tengah hutan yang gelap ini. Kenapa menjauh? Makhluk itu kembali berbicara kepadaku. Bahkan kini dia tertawa dengan lepas ketika aku berdiri dan melihat wujudnya yang begitu menyeramkan. Baru kali ini, aku melihat makhluk dengan kedua mataku dengan sangat jelas dan itu tepat berada di depan mataku. Aku refleks berteriak di tengah hutan. Saking kerasnya suara yang aku keluarkan, bahkan sampai membuat burung-burung yang akan tidur di dalam sarangnya mendadak bangun dan terbang menjauh. Dengan cepat, aku melangkahkan kakiku lagi, meskipun rasa sakit yang perih karena terus-menerus berlari dan bekas duri yang melukai tubuhku terasa sangat menyakitkan. Tapi dalam pikiranku saat itu, aku harus segera menjauh dari makhluk yang dengan sangat jelas
menampakkan dirinya kepadaku. "Mau kemana? Kan mau main. Jangan kabur," katanya lagi dengan tertawa. Aku kembali mendengar suara dari makhluk itu ketika berlari menembus lebatnya hutan. Bahkan, aku sampai beberapa kali terjatuh karena kurangnya penerangan yang menerangi jalanku dan rasa panik yang terasa olehku pada malam itu. Suara tawa yang memekakkan telinga kini terdengar jelas olehku ketika aku berlari, meskipun tampaknya makhluk itu tidak mengejarku. Namun tetap saja, suara ketawanya yang sangat keras dan menyeramkan terdengar sangat jelas di telingaku. Aku terus-menerus berlari tidak tentu arah kali ini. Aku tidak peduli kemana aku akan berlari. Yang pasti aku harus berlari lurus dengan sekuat tenaga agar aku tidak kembali ke tempat itu lagi. Hingga kurang lebih 10 menit aku berlari dengan ketakutan yang mendalam. Aku berhenti di salah satu batu besar di tengah hutan, dan aku yakin aku tidak akan kembali ke tempat tadi lagi, karena aku tidak menemukan batu besar ini ketika aku berlari dan kembali beberapa kali ke tempat tersebut. Aku sekarang tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu akan bisa keluar dari hutan ini kapan. Bahkan aku tidak tahu akan bertahan di hutan ini sampai pagi atau tidak. Apakah ini yang dirasakan oleh Mang Ujang dan Iki yang kini menghilang di tengah hutan? Gumamku sambil merasa kecapean pada saat itu. Aku benar-benar bingung, sedih, takut, dan pasrah akan keadaan ini. Akhirnya, aku menyenderkan tubuhku ke arah batu tersebut dan berharap tidak ada makhluk yang menampakkan dirinya lagi di tengah hutan. Apalagi malam semakin larut, dan itu adalah waktu yang pas untuk mereka memunculkan dirinya. Dengan tubuhku yang sangat kelelahan, aku akhirnya menyenderkan tubuhku di dekat batu tersebut untuk sekedar beristirahat. Namun rupanya, teror yang aku alami belum selesai. Aku kini melihat setitik cahaya kecil di antara pepohonan hutan dan bergerak mendekatiku secara perlahan. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul asli Nenek Kayu Bakar. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Krosak, krosak, krosak. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan, aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku saking pasrahnya akan kondisiku saat ini. Ya Tuhan, makhluk apa lagi yang ada di depanku itu? Aku yang sedang menyender tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Krosak, krosak. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Apakah itu Bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Tidak, tidak mungkin Bapak menjemput membawa lampu minyak. Aku kini menggelengkan kepala. Pikiranku sangatlah kacau pada saat itu. Rasa lelah dan ketakutan yang menghantui pikiranku
membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi, siapa yang membawa cahaya itu? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan-lahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah bingung ketika menebak cahaya tersebut secara spontan berteriak ke arahnya. "Hei, siapa kamu? Mau apa kamu kesini?" Aku berteriak dengan sekuat tenaga, dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun, tidak ada jawaban yang membalas teriakanku, sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku takut akan hal itu. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku kini berusaha menjauhi cahaya tersebut. Namun, kaki dan tubuhku tampaknya sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja, di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuranku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil itu meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepas bajuku. Meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit ketika aku melepas baju, namun aku sengaja melepasnya untuk menutupi celah kecil itu dengan bajuku agar aku tidak ditemukan sesuatu yang mendekatiku pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil akibat hawa hutan yang dingin ketika malam tiba, aku menunggu dan menunggu di dalam celah kecil hingga aku merasa bahwa aku sudah aman. Mungkin sekitar 20 menit aku menunggu di dalam sana hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutup di celah kecil itu aku pakai kembali ke tubuhku yang kini menggigil kedinginan. Dan secara perlahan mengeluarkan kepalaku sambil melihat ke sekeliling di belakang batu tersebut. Sepertinya sudah aman, pikirku. Secara perlahan, aku akhirnya merangkak dan keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada, karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini. Dan benar saja. "Lagi apa, Cu?" Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu besar tersebut. Aku yang tiba-tiba kaget langsung membalikkan badan dan melihat salah satu sosok yang membuatku sedikit berteriak. "Jangan takut, Cu. Ini nenek. Tadi nenek lihat cucu sedang berlari di hutan ini ketika nenek sedang mencari kayu bakar untuk masak. Jangan lari, soalnya nenek itu bukan makhluk yang nakut-nakutin cucu." Sesosok nenek tua itu muncul dengan wajah yang penuh keriput dan rambut yang tampak putih dan berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya, sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekatiku secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit bungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengan dia karena dia bukanlah makhluk menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum. Tidak ada wajah menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita yang aku temui beberapa waktu yang lalu. Apakah ini nenek yang muncul di depan Suro dan Nardi, sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang? Rasanya tidak mungkin, karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun, aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. "Kenapa, Cu?" lamunanku
tiba-tiba buyar ketika nenek itu bertanya kembali. Dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku pada saat itu. "Ini cu, minum dulu lahangnya. Nenek yakin pasti capek," katanya sambil menyodorkan sebuah bambu kecil berisi air gula aren untuk aku minum. "Terima kasih, Nek," kataku sambil menerima bambu kecil itu. Sebuah cairan air gula aren yang langsung diambil dari pohonnya langsung masuk ke dalam tenggorokanku. Rasa segar dari minuman itu membuatku yang sedang capek dan letih sedikit terobati. "Kasihan sekali cucu nenek di tengah hutan sendirian." "Sebentar, Nek. Nenek ini siapa?" kataku yang tiba-tiba memotong ucapan nenek tersebut dengan penuh pertanyaan. Nenek itu hanya mengangguk dan tersenyum dengan tubuh yang sedikit bungkuk. Nenek tersebut hanya mengambil bambu yang sudah aku minum isinya sambil berkata, "Nanti saja nenek jelaskan di jalan ya cu. Kita ke tempat aman dulu. Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini," kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan ini. Aku yang sudah capek dan letih akhirnya menuruti apa yang nenek itu katakan. Seperti sedang terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangnya tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan ini. Hingga akhirnya aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan seorang nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana. Terlihat sebuah gubuk kecil di dekat tebing yang menjulang tinggi di tengah hutan. Gubuk yang sepertinya sudah lama dibangun dan ditinggalkan oleh penghuninya. Entah siapa yang membuatnya di tengah hutan seperti ini. Namun yang pasti gubuk itu kini dipakai oleh nenek yang ada di depanku untuk dijadikan tempat tinggal. Aku yang berhenti sejenak di depan gubuk karena aku merasa seperti ada banyak sekali yang mengawasiku di tengah hutan. Membuat nenek itu tiba-tiba berbicara dan membuatku tersadar kembali. "Ayo, masuk cu." Oh iya Nek," kataku sambil kembali berjalan mendekati gubuk tua tempat nenek tinggal. Nenek tersebut kembali tersenyum. Tidak ada aura yang mencoba menekanku dan membuatku ketakutan seperti para makhluk yang menampakkan dirinya kepadaku beberapa saat yang lalu. "Maaf ya cu, seadanya saja ini tempatnya. Bagaimana? Nenek tidak ada yang bisa dimintain tolong di sini," kata nenek tersebut sambil membuka tirai itu. "Iya, tidak apa-apa Nek. Malah aku ngerepotin nenek kalau aku ikut menginap hingga pagi tiba," kataku sambil ikut masuk ke dalam gubuk kecil itu. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu menjadi satu. Ada satu ruangan besar ketika aku masuk, dengan banyaknya tumpuan dari tumbuhan hutan yang nenek simpan di ujung ruangan, juga sebuah tikar yang tampak usang dan berlubang di banyak sisi. Di belakangnya ada ruangan kecil yang disebut goa, yaitu sebuah gudang kecil sekaligus dapur tempat nenek tersebut mengolah semua makanan hutan untuk dia makan setiap harinya. Tidak ada barang-barang yang sering kita temui di kampung. Tidak ada lemari pakaian, tidak ada jam dinding, bahkan tidak ada jendela di gubuk tersebut. Namun, nenek tersebut dengan cekatan membuat barang-barangnya sendiri dari kayu untuk keperluannya. Bahkan mungkin nenek itu sampai harus berjalan kembali ke hutan di mana tempat pesugihan itu berada untuk bertahan hidup. Karena di dalam gubuk itu ada gelas kaca bekas kopi pahit, nampan kuningan bekas menaruh semua sesaji buah-buahan dan kembang 7 rupa,
Namun, kenapa baru kali ini rumornya ada? Apakah tidak ada warga kampung yang pernah melihat dirinya di tengah hutan? Hal itu sempat terbersit olehku. Namun entah mengapa pikiran itu hilang begitu saja ketika nenek itu kembali berkata kepadaku, "Istirahat dulu di sini ya, Cu. Tidak ada yang berani masuk ke sini seperti yang tadi menampakkan dirinya. Jadi, cucu jangan khawatir." Aku yang duduk di sana akhirnya bertanya tentang identitas nenek tersebut karena aku merasa mempunyai utang budi kepadanya. "Kalau nenek itu siapa namanya, Nek? Karena aku dari tadi tidak tahu nama nenek siapa. Siapa tahu nanti ketika pagi tiba, aku pasti akan kembali mencari nenek karena sudah membantuku dan memberikan tempat beristirahat di malam ini, Nek," kataku sambil malu-malu di hadapan nenek tersebut. Namun, nenek tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak ingin mengatakan namanya kepadaku pada malam itu. Tiba-tiba, perutku berbunyi. Sudah beberapa jam aku belum makan apa-apa lagi selama berada di hutan ini. Nenek tersebut sepertinya mengerti tentang apa yang aku butuhkan saat ini. Dia hanya tersenyum. Lalu secara perlahan berdiri dengan tubuhnya yang sudah renta dan bungkuk. Dia akhirnya berjalan ke arah ruangan belakang sambil berkata kepadaku yang masih duduk di sana, "Cucu, diam dulu di sini ya. Nenek ke belakang dulu. Cucu pasti lapar. Kita bikin makanan seadanya ya, Cu." Aku merasa malu karena suara perut yang lapar ini terdengar oleh nenek tersebut. Bahkan dia dengan sangat baik ingin membuatkan aku makanan. Alhasil, aku hanya bisa mengangguk tanpa sekalipun menatap wajah nenek tersebut karena aku sangat malu akan keadaanku pada saat ini. Tidak lama, terdengar suara-suara seseorang yang sedang memasak. Dengan percikan-percikan api dari tungku yang menyala dan terlihat dari sela-sela dinding ruangan yang bolong karena usia. 10 menit berlalu. Aku yang duduk dan melihat ke sekeliling gubuk tersebut akhirnya mencium suatu bau yang enak dari arah belakang dan tidak lama nenek tersebut datang dengan nampan bekas sesaji dan potongan daging hewan di atasnya. "Ini masih ada sisa daging babi hutan, Cu. Maaf, takutnya cucu tidak suka. Tapi yang mau bagaimana lagi? Cuma ada ini di sini," kata nenek tersebut sambil menyodorkannya di depanku. Jujur, seumur hidupku, aku belum pernah memakan babi hutan. Apalagi ada larangan dari tradisiku yang tidak memperbolehkanku menyantap daging-daging hewan buas yang bertaring di dalam hutan. Namun, daging tersebut terlihat sangat enak. Mungkin gara-gara tubuhku sangat lelah, dan kini kondisi tubuhku sangat lapar sehingga aromanya membuatku ingin sekali menyantap daging itu. "Kenapa bengong? Ayo dimakan, Cu, biar ada tenaga," kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya. Akhirnya, daging tersebut aku makan dengan lahapnya. Rasa daging yang terasa sangat enak kini seperti menari-nari di dalam mulutku. Padahal aku lihat daging tersebut hanya dibakar seadanya tanpa bumbu dan disajikan begitu saja. Aku makan dengan lahap hingga tidak terasa aku tersedak. Pelan-pelan, Cu, makannya. Aduh, lupa minumnya belum ya. "Cu, mau buah-buahan juga?" kata nenek tersebut dari ruangan belakang yang sedang membuat minuman buatku. Aku yang masih melahap makanan di depanku langsung menolak dengan halus. Dia sangat baik hingga mengeluarkan semua yang disimpan di ruangan belakang dan membiarkanku memakan semua makanan tersebut. "Tidak apa-apa, Nek, tidak usah repot-repot, ini saja sudah cukup," kataku dengan sedikit malu-malu menjawab perkataan nenek tersebut. "Ah, tidak apa-apa. Kapan lagi nenek ada teman di sini? Tidak apa-apa, ini buah sekalian saja buat cucu.
Nanti nenek tinggal metik lagi di hutan. Nenek tersebut berbicara sambil berjalan secara perlahan ke arahku. Tubuhnya yang bungkuk dan renta membuatnya kesusahan untuk berjalan. Dengan sebuah gelas kecil berisi air dan sebuah mangkuk kecil berisi buah-buahan yang dia bawa dan disajikan kepadaku pada malam tersebut. "Makan yang banyak, cu, supaya nanti pulas tidurnya," kata nenek tersebut sambil menyodorkan satu gelas air yang berwarna agak bening dengan buah-buahan yang tersimpan di atas mangkuk kecil bergambar ayam jago. Buah-buahan seperti pisang, apel, bahkan buah pira ada di sana. Aku pun bingung dengan buah-buahan yang mahal ini, karena sepertinya tidak mungkin ada pohon apel warna merah yang tumbuh di hutan ini. Nenek yang duduk tidak jauh dariku terlihat mengamati gerak-gerikku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawakan kepadaku pada saat itu. "Kenapa, cu?" katanya bertanya kepadaku. Anu nek, sepertinya buah apel dan pir ini tidak tumbuh di hutan ini," kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukannya tidak menghargai nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota muncul di hutan ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur, aku sedikit merasa ketakutan ketika nenek tersebut terkekeh-kekeh. Wajahnya yang keriput dengan rambut putih dan cahaya lampu minyak yang menyinarinya membuatku bergidik dan merinding ketika mendengar tawanya. "Buah-buahan nenek baru bawa kemarin dari manusia yang datang ke hutan terus melakukan ritual," sambil menunjuk ke tempat pesugihan yang diceritakan oleh bapak. "Jadi dimakan ya? Nenek mau keluar dulu ya, cu. Nenek mau ambil kayu bakar yang ketinggalan. Lupa belum dibawa oleh nenek. Cucu mah di sini saja ya. Aman kok. Tidak ada makhluk yang akan masuk ke tempat ini, cu." Nenek tersebut kemudian kembali berdiri, keluar dari gubuk itu dan meninggalkanku sendirian di sana. Lebih baik aku habiskan saja makanan yang disajikan padaku untuk menghormatinya. Karena kalau tidak aku habiskan, aku takut nenek tersebut akan sedih dan aku dianggap tidak menghargai apa yang dia berikan. Begitu pikirku. Aku pun akhirnya mengambil sebuah apel merah. Apel yang hanya bisa didapat di kota besar dengan harga yang mahal. Satu apel merah ini bisa sama harganya dengan 1 kilo apel hijau yang dijual di kampung sebelah. Dan untuk pertama kalinya, aku akan memakan apel merah tersebut. Aku membuka mulutku dan memakan apel merah tersebut. Beberapa kali aku mengunyah apel tersebut. Meskipun rasanya agak hambar, namun aku ingat bahwa ini adalah apel bekas sesaji. Jadi, ya wajar saja kalau sari-sarinya sebagian sudah dihisap oleh para makhluk yang tinggal di sini. Tapi rasanya ada yang aneh. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang menggeliat-geliat di dalam mulutku. Ada sesuatu yang bergerak secara perlahan di antara gigi-gigiku pada saat itu. Aku yang penasaran langsung membuka mulutku kembali dan memuntahkan apel yang sudah aku makan tersebut ke arah tanganku. Aku mendekatkan tanganku ke arah lampu minyak yang masih menyala di tengah-tengah ruangan. Dan ketika cahaya dari lampu minyak tersebut menyinari muntahan apel yang aku pegang, aku sungguh-sungguh benar-benar terkejut atas apa yang aku lihat. Rupanya, apel tersebut adalah apel busuk yang sudah berwarna pucat, juga dengan belatung-belatung yang menggeliat-geliat di dalamnya. Aku yang melihat hal itu langsung mendadak mual dan memuntahkan kembali segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulutku. Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar.
Bahkan kini, muntahan apel tersebut berwarna merah dengan gumpalan-gumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak itu ke dekat buah-buahan tersebut dan betapa terkejutnya aku. "Astaga, makanan apa ini?" kataku sambil memegang kepalaku karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku kini terus-menerus memuntahkan semua makanan yang telah aku makan. Meskipun tidak semuanya keluar karena sebagian dari makanan itu tampaknya sudah sampai ke dalam perutku. Tikar yang menjadi alas dari ruangan itu kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang berwarna merah tua yang dikeluarkan kembali dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan pisang kini terlihat busuk. Dengan banyaknya titik hitam di sekitar buah-buahan tersebut. Bahkan sebagian dari buah-buahan itu terlihat berjamur. Saking lamanya buah-buahan itu tersimpan dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan ke dalam gelas. Dan aku sudah meminum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, lahang yang diberikan oleh nenek tersebut adalah darah. Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar, dari tadi aku merasakan ada yang tidak beres dengan nenek itu, kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri. Karena ketika pertama kali bertemu dengan nenek tersebut, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang dia berikan kepada aku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangnya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu pun aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang tampak sangat kotor dan berdebu dengan banyaknya bekas gigitan rayap ke segala sisinya membuat kain putih tersebut tidak lagi utuh. Dengan perlahan, tanganku akhirnya membuka kain putih itu dan aku pun berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepada aku. Dan ketika aku membuka ruangan tersebut, aku semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja di ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat, sehingga ketika aku semakin mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini tampak kusam dan mendekatkannya ke arah hidung agar aku tidak bisa mencium bau busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana, sayuran kering yang menggantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu sudut ruangan, juga banyaknya potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik, aku semakin percaya bahwa nenek ini bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk ini hingga sekarang. Aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di sebelah kiri. Ruangan yang hanya tertutup tirai tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan Iki ada di dalam sana. Sehingga tidak perlu waktu lama aku membuka tirai tersebut, meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat
sebuah tulang belulang yang terlihat sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk ini selama bertahun-tahun, dengan pakaian kebaya dan kain jarik yang sama persis dengan nenek yang aku lihat. Sontak, hal itu semakin membuat ketakutan. Nenek yang memberiku makan ternyata sudah meninggal. Seketika, aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun, tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Seperti sudah mengetahui atas apa yang aku lihat, nenek tersebut tiba-tiba terkekeh-kekeh sambil tersenyum kepadaku dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk. "Mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu. Sudah, istirahat saja di dalam." Tubuhku mendadak kaku dan berhenti. Tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek, yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar. Namun, ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor nenek tersebut bisa membantuku melihat ada makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Nenek tersebut kembali terkekeh-kekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku ini bukanlah manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk. Aku hanya berdiri dan terdiam, karena nenek itu menghalangi jalanku dengan tangan yang kini sedang memegang obor dan ranting-ranting pohon yang dia bawa di tangan kanannya. Dia hanya terus-menerus tertawa dan menyuruhku untuk berdiam diri di dalam gubuk. "Jangan keluar, bahaya. Mendingan di sini saja nemenin nenek," katanya sambil berjalan perlahan mendekatiku. "Tidak, ini tidak benar. Aku harus mencari jalan lain agar bisa keluar dan menjauh dari gubuk ini." Begitu pikirku. Nenek tersebut kini semakin mendekatiku. Langkah kakinya berjalan sangat pelan karena mungkin ranting-ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar terasa berat untuk dia bawa sendirian. Tidak butuh waktu lama untukku berpikir pada saat-saat seperti ini. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam. Mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut, rasa khawatir, dan rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali ketika aku sudah mengetahui isi dari gubuk ini. Semuanya hanya ilusi yang sengaja makhluk itu perlihatkan agar aku terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah panci aluminium yang berisi darah hewan tiba-tiba jatuh ke tanah karena tersenggol olehku ketika sedang berlari dari depan gubuk, sehingga membuat darah yang kental itu berceceran di mana-mana. Aku yang masih berlari sudah tidak peduli lagi dengan jatuhnya benda-benda tersebut, karena pikiranku pada saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari gubuk ini dan menyelamatkan diri. Namun, mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu. Sudah, istirahat saja di dalam. Tubuhku tiba-tiba mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Karena tepat di depanku, kini terlihat nenek itu lagi, dengan wajah yang kini lebih menyeramkan karena obor yang dia pegang sengaja dia dekatkan ke wajahnya. Aku yang sudah bingung karena terus dihalangi oleh nenek tersebut, akhirnya menjawab atas apa yang dia katakan kepadaku. Aku sepertinya harus cepat-cepat pulang, Nek," kataku dengan penuh rasa takut. Karena
Iya, pokoknya aku harus pulang, Nek. Meskipun aku harus berlari di tengah hutan malam-malam, kataku yang bingung harus menjawab apa di depannya. Nenek tersebut tiba-tiba terdiam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang awalnya terlihat jelas karena cahaya dari obor yang dia bawa menyinarinya dari dekat, kini menunduk di depanku. Namun, ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suara tertawanya yang sedikit berbeda dibandingkan suara tertawa yang terkekeh-kekeh yang tadi aku dengar ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar tiba-tiba dijatuhkan ke tanah bersamaan dengan suara tertawanya yang berbeda dari sebelumnya. Nenek itu kembali tertawa, meskipun suaranya kini sudah berbeda menjadi sebuah suara laki-laki dengan nada yang berat. Dan ketika dia berbicara, secara perlahan dia mengangkat kembali wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Wajah nenek itu tiba-tiba berubah. Keriput-keriput yang ada di wajahnya kini berubah menjadi benjolan-benjolan yang bernanah dan memenuhi wajahnya. Bahkan beberapa benjolan tersebut sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya menjadi sangat hancur, seperti sudah sangat busuk. Apalagi ada beberapa dari benjolan tersebut yang sudah pecah, dengan banyaknya belatung yang menggerogoti dan berdiam diri di bekas-bekas benjolan yang memenuhi wajahnya itu. Astaga, pikirku yang kaget melihat sosok nenek yang berubah jadi mengerikan. Aku yang sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak, hanya bisa terdiam dan terbujur kaku di depan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut hanya tertawa dengan keras di depanku ketika memperlihatkan wujud aslinya. "Temani nenek ya, Cu." Wujud tersebut masih mengaku bahwa dia adalah nenek yang sudah menjadi tulang belulang di dalam gubuk. Namun, kini dia berbicara dengan suara laki-laki, dengan tertawa yang berbeda dengan sebelumnya. "Aku harus lari, aku harus lari, aku harus lari," pikirku. Aku kembali masuk ke dalam dan berharap bahwa makhluk itu tidak lagi muncul di pintu depan. Bahkan aku berencana melemparkan lampu minyak yang dari tadi aku bawa ke arah makhluk tersebut apabila dia kembali muncul di depan sana. Namun, setelah aku membuka kain yang menjadi penutup pintu depan di gubuk tersebut, aku hanya melihat banyaknya pepohonan hutan yang sangat gelap dan sunyi. Juga tidak terlihat banyaknya mata merah yang ada di sela-sela pepohonan hutan. Entah sudah berapa jam aku berdiam diri di gubuk ini. Yang pasti, aku harus segera keluar dan berlari menjauh dari gubuk tersebut. Akhirnya, aku berlari keluar dari gubuk tersebut setelah aku meyakinkan diriku bahwa nenek tersebut tidak muncul di depan gubuk. Aku berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun ketika aku berlari, aku sempat berhenti sebentar ketika ada sebuah suara yang terdengar olehku dari arah gubuk. Rupanya, makhluk tersebut kembali muncul di depan gubuk dengan wajah yang sepenuhnya berubah. Dia kini berdiri tegak, tidak bungkuk seperti ketika dia mewujudkan dirinya menjadi sesosok nenek yang aku temui tadi. Sambil tertawa kecil, makhluk itu berkata kepadaku ketika aku berlari menjauhi gubuk tersebut. "Nenek tidak akan mengejar, Cu. Silakan saja berlari dari gubuk ini." Aku berlari meninggalkan gubuk itu hingga ke tengah hutan. Aku takut, tubuhku bergetar hebat. Bahkan, kepalaku benar-benar pusing sehingga aku sempoyongan ketika berlari. Entah mengapa, semakin lama berlari, kedua kakiku tidak bisa menahan tubuhku sendiri. Rasa capek yang begitu kuat, serta rasa kantuk yang terasa berat,
membuat tubuhku oleng dan ambruk begitu saja di sana. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Namun, beberapa waktu berlalu, aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata dan yang pertama kali aku lihat, aku secara ajaib tidak berada di dalam hutan, melainkan ada di depan pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang sangat terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika, aku mencoba untuk bangun, namun rasa sakit dari luka terjatuh ketika malam masih terasa olehku. Luka-lukanya masih belum mengering, bahkan bajuku yang basah karena hujan masih terasa. Rupanya, selain ada tubuhku di sana, di sebelahku ada dua orang lain yang masih tidak sadarkan diri. Dan itu adalah Mang Ujang dan Iki yang tertidur di sebelahku pada hari itu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat itu, namun kepalaku tiba-tiba pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-terusan menggonggong ketika menjemput kita bertiga yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya, aku, Iki, dan Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Aku ditanya macam-macam atas apa yang terjadi di dalam hutan sana. Dan semua cerita dari kita bertiga adalah sama. Yaitu, kita sama-sama bertemu dengan nenek kayu bakar, datang ke gubuknya dan pergi dari sana. Aku bahkan berkata kepada bapak untuk mencoba mencari gubuk itu di tengah hutan. Meskipun harus masuk ke balik hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah. Sebuah bagian hutan yang sering dipakai oleh pesugihan. Karena aku yakin mayat yang aku lihat di gubuk itu adalah benar-benar ada. Dan mungkin saja kemunculan nenek itu adalah sebuah petunjuk yang memberitahu bahwa ada satu mayat di dalam sana untuk kita ambil dan kita kuburkan dengan layak. Antara percaya dan tidak, Bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku bicarakan. Namun mengingat Mang Ujang dan Iki mendapatkan pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari mayat itu. Dan benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalamnya. Mayat nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga hari ini masih belum pernah diketahui alasannya. Namun, ada beberapa rumor yang berkata bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Namun, entah mengapa, nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang aku temui di dalam gubuk itu adalah apa yang dia lakukan semasa hidup di dalam hutan. Mencari makan, dari mengambil sesajen dan kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Akhirnya, aku dan para warga menguburkan nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama. Karena kita sendiri tidak tahu siapa dia. Hingga aku menikah kepada kakak pemilik akun ini, aku masih mengingat-ingat kejadian itu. Mungkin hanya generasiku yang tahu dan generasi anak-anakku secara perlahan melupakan kejadian tersebut. Aku hanya ingat, satu malam setelah mayatnya dikuburkan, tepatnya ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali bertemu dengan nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam, tersenyum kepadaku, dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan terhadap mayatnya. Setelah itu,
Dia menghilang dan tidak pernah menampakkan diri lagi kepadaku hingga hari ini.